Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. 1 bulan kemudian, saya terima nikah dan kawinnya Tiara Elvita Wilson binti Jonathan Wilson. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Secara serempak, semua tamu yang hadir mengucapkan hamdalah setelah ijab kabul diucapkan dengan penuh hikmat oleh seorang pria yang mengenakan beskap putih. Acara tersebut digelar di sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari rumah pria tersebut. Suasana di sekitar masjid terasa begitu hikmat dan sakral. Demi keberkahan hari pernikahan, acara berjalan dengan taksim. Para tamu mengangkat tangan mereka, berharap agar doa yang dilantunkan penghulu dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam detik itu, alunan doa menyatukan hati semua yang hadir, seolah-olah ada kekuatan magis yang menyelimuti tempat suci itu. Di saat itulah, jalinan kasih dua sejoli tersebut diperkuat, mendoakan agar pernikahan mereka langgeng hingga maut memisahkan. Seorang pria menjabat tangan wali hakim yang menjadi wali karena sang mempelai wanita tidak memiliki saudara dari ayah. Ia menghampiri sang ibunda, memeluk seraya mencium punggung tangannya dengan takjim. Begitupun pada wanita di sebelahnya yang tak lain adalah Bu Dewi yang kini sudah menjadi ibu mertuanya. Sang mempelai pria menunggu mempelai wanita mendatangi masjid untuk menandatangani beberapa berkas pernikahan. Jantungnya berdebar tidak karuan saat wanita cantik yang menjadi pujaan hatinya itu berjalan pelan bersama dua pagar ayu yang membantunya. Sang mempelai wanita menunduk malu. Setelah berjarak kurang lebih 2 meter, ia pun memberanikan diri mengangkat wajahnya, tersenyum simpul pada pria yang kini telah sah menjadi suaminya itu. "Assalamualaikum, istriku," ucap sang pria malu-malu. "Waalaikumsalam, Jun. Mas," ucap sang mempelai wanita gugup. Riuh tawa menggema di masjid tempat berlangsungnya akad pagi ini. Ya, sang mempelai pria adalah Yuna Ollister, sahabat terbaik Tiara yang akhirnya ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Melalui proses ta'aruf, mereka pun akhirnya menikah setelah 1 bulan Tiara mengumumkan pilihannya. Cinta? Tentu saja belum ada. Tiara belum merasakan apa artinya cinta. Bahkan ia masih merasa aneh dengan pernikahan ini. Tapi ia yakin, suatu saat nanti, cinta itu akan datang. Rasa sayang Tiara sebagai sahabat akan tergantikan dengan rasa sayang seorang istri pada suaminya. Tiara memilih Yuna bukan tanpa alasan. Terlalu banyak pria yang menantinya, mengantri untuk mempersuntingnya. Ustazah Aisyah yang merupakan gurunya saat ini menyarankan agar Tiara memilih seseorang untuk menjadi pendamping hidup agar terhindar dari fitnah. Pilihan Tiara akhirnya tertuju pada Yuna. Mengapa tidak dengan Lukas? Flashback. Hari itu, hari di mana Tiara meminta Yuna dan Lukas untuk datang. Ia tidak mau terus menunda waktu dan membuat dua pria itu berharap banyak padanya. Tiara sudah menolak Arkan dan mantan ibu mertuanya tempo hari ketika mereka menyatakan keinginannya untuk kembali melamarnya. Tiara juga sebenarnya ingin menolak dua pria itu karena khawatir akan menjadi perpecahan keluarga Ollister. Namun petua sang guru serta mimpi yang datang padanya beberapa hari ini membuatnya yakin untuk memilih salah satu dari mereka. Tiara mencoba memantapkan hati meskipun ia belum memiliki rasa cinta pada sahabatnya sendiri. Setelah sholat istikharah dan salat malam untuk memohon petunjuk, hanya Yuna yang selalu hadir dalam mimpinya. Tiara berpikir jika itu adalah jawaban dari kegundahan hatinya ini. Malam itu, Tiara mengundang Yuna dan Lukas untuk datang. Ia menunggu di sebuah kafe. Namun yang datang saat itu hanyalah Yuna. Hingga lebih dari 1 jam, Lukas tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Saat itu Yuna pun tidak tahu mengapa pamannya tidak datang. Ia beberapa kali menghubungi nomor ponselnya, namun tidak aktif. Yuna sempat cemas karena ia ingat jika sang paman sedang sakit. Pria itu hendak mengatakan sejujurnya pada Tiara soal penyakit Lukas. Yuna juga sudah menyiapkan diri bila mana Tiara ingin menerima Lukas untuk menjadi suaminya. Ia akan ikhlas, berharap pernikahan itu akan membuat semangat untuk pamannya untuk bisa sembuh. Tapi takdir berkata lain saat tiba-tiba Nyonya Lawrence datang ke kafe tersebut.
Kedatangannya tentu saja membuat Yuna dan Tiara terheran-heran. Lucas kembali ke New York siang tadi. Ini ada titipan untuk kalian, ucap Nyonya Lawrence seraya memberikan kotak hitam dengan pita merah pada mereka. Keduanya kebingungan menatap kotak tersebut. Yuna kemudian membukanya. Alangkah terkejutnya saat ia melihat 2 cincin di dalam sana beserta 2 pucuk surat. Satu kertas bertuliskan Yuna dan satu lagi bertuliskan Tiara. Masing-masing dari mereka membaca surat tersebut. Keponakanku yang tidak peka, aku belikan cincin untuk kalian. Kau harus lebih romantis pada pasanganmu. Siapkan cincin untuk melamar. Aku yakin kau belum menyiapkannya. Maafkan pamanmu ini ya yang sudah masuk di antara kalian. Aku tidak seharusnya datang dan mengacaukan. Aku kembali ke New York untuk berobat. Aku doakan semoga kau dan Tiara berbahagia. Ingat pesanku, jangan sekalipun kau mengkhianatinya. Jika kau lakukan itu, aku tidak akan segan-segan menghabisimu, anak nakal. Selamat berbahagia untuk kalian. Doaku akan selalu menyertai. Sementara surat yang dibaca Tiara. Hai, cantik. Aku yakin kamu pasti cantik malam ini. Maafkan aku yang tidak menepati janji untuk datang. Aku sudah tahu pilihanmu. Selamat ya, Nona Tiara. Maaf aku harus kembali ke New York. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Tapi kamu jangan sedih dan jangan pula merasa bersalah. Aku akan kirimkan hadiah saat pernikahanmu dan Yuna nanti. Tiara, terimalah lamaran Yuna dan jangan pernah meragukannya. Dia adalah pria yang baik. Aku pastikan itu. Aku turut berbahagia atas kalian. Semoga Tuhan memberkati. Yuna dan Tiara saling terdiam setelah membaca masing-masing surat untuk mereka. Tiara memang belum tahu apa yang terjadi pada Lucas. Namun ia yakin perginya Lucas tentu bukan karena pria itu mengalah pada Yuna. Ia tahu betul bagaimana sikap Lucas yang keras kepala dan sangat berambisi serta penuh percaya diri itu. Kalian tidak perlu merasa bersedih. Itu adalah pilihan Lucas. Cincin itu jauh-jauh hari sudah ia siapkan untuk kalian. Kalau tidak percaya, lihat saja inisial di dalamnya, ucap Nyonya Lawrence angkat bicara. Ia tidak mau sampai Yuna atau Tiara merasa bersalah tentang kepergian pamannya itu. Lawrence yang siang tadi mengantar Lucas dan Natalie yang akan kembali ke New York pun sebenarnya sangat bersedih. Namun ini adalah jalan terbaik. Natalie berhasil membujuk Lucas untuk kembali dan melanjutkan pengobatannya. Sebagai seorang kakak, ia tahu betul betapa sakitnya memendam cinta. Namun ia yakin suatu saat adiknya itu akan menemukan pengganti Tiara. Mungkin Natalie atau Tiara-Tiara yang lain. Jodoh hanya Tuhan yang tahu, bukan? Yuna meraih 2 cincin emas putih itu. Benar saja, di dalamnya tertulis inisial J dan tinggi, artinya Yuna dan Tiara. Dengan berlinang, Yuna pun mengungkapkan perasaannya kembali di depan sang ibu pada wanita yang selama ini sangat ia sayangi itu. Maafkan aku, Tiara. Tapi, aku sungguh sayang sama kamu. Aku serius untuk meminangmu. Jika kamu bersedia menikah denganku, maka terimalah cincin ini, ucap Yuna dengan sungguh-sungguh. Tiara terdiam sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Wanita itu meraih cincin yang paling besar. Ia menatapnya dalam-dalam kemudian tanpa Yuna dan ibunya duga. Cincin itu Tiara sematkan di jari manis Yuna. Aku menerimamu, Jun. Aku memang berniat untuk menerimamu, ucap Tiara dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Yuna tersenyum lebar. Pria itu langsung memeluk ibunya yang duduk di sampingnya itu. Yuna mengambil cincin satunya, kemudian ia sematkan pada Tiara. Terima kasih, Titi. Terima kasih. Aku janji akan membahagiakanmu, ucap Yuna hendak memeluk Tiara. Namun secepat kilat Tiara menyetopnya. Stop. Jangan peluk-peluk. Kita belum mahram, ucap Tiara yang membuat Lawrence terkekeh namun sudut matanya menganak sungai. Ia menangis karena terharu. Anak semata wayangnya akhirnya akan melepas masa lajangnya dengan wanita yang dicintai. Peluk mami saja, sayang. Terima kasih ya sudah menerima Yuna, ucap Nyonya Lawrence memeluk Tiara dengan erat. Kebahagiaannya tidak mampu tergambarkan oleh apapun. Sama-sama, Mam. Aku juga berterima kasih karena Mami dan Junjun selalu ada untukku, ucap Tiara. Nyonya Lawrence mengurai pelukannya.
Ia menyeka sudut matanya kemudian mencubit gemas pipi calon menantunya itu. Bisakah kalian mengubah nama panggilan? Masa mau menikah manggilnya Junjun sama Titi? Protes Lawrence yang membuat mereka semua tertawa penuh keharuan malam itu. Di pelaminan, dua insan itu kini duduk dan tersenyum menyapa para tamu undangan. Gelak tawa terdengar renyah. Mereka mengobrol dengan sangat akrab seperti biasanya. Acara akad dan resepsi yang dihadiri keluarga besar ini sengaja dilaksanakan di kediaman Yuna yang luas dengan mengundang keluarga, saudara dan teman terdekat saja. Sementara resepsi umumnya akan dilaksanakan minggu depan di sebuah hotel bintang 5. Tiara menggunakan kebaya putih dengan siger Sunda yang khas menghiasi hijab putihnya. Meskipun berhijab, namun tak mengurangi keanggunan sang mempelai wanita. Sementara Yuna, pria itu menggunakan besta putih senada dengan kebaya yang Tiara gunakan saat ini. Mereka terlihat sangat serasi. Namun ada yang menggelitik saat mereka duduk berdua. Mereka terlihat seperti besti yang sedang bergosip pria. Bukan seperti pasangan suami istri romantis yang saling berpegangan tangan dengan mesra. Lihat si Kania, Jun. Suap-suapan sama suaminya. Sok mesra banget sih mereka. Iya benar. Ti, lihat juga tuh si Andin. Ternyata wanita barbar itu punya pacar. Gak nyangka aku. Pertama bertemu dengannya 2 bulan yang lalu. Dia galak seperti singa. Emang benar, Jun. Dan lihat si Kenzo. Si mata sipit itu ternyata lagi deketin sepupu kamu. Ya ampun, kenapa pesta pernikahan ini seperti acara cari jodoh sih? Hahaha, gak apa-apa. Ti, kita saja berjodoh. BTW kau cantik hari ini. Ti, puji Yuna. Berarti biasanya jelek dong. Ya begitulah. Letak. Kepala Yuna dipukul menggunakan kipas tangan oleh Tiara. Hal itu refleks ia lakukan. Dan memang biasanya mereka melakukan itu, saling memukul atau mencubit jika diledek. Astagfirullah, Tiara. Bu Dewi naik ke pelaminan. Ia memarahi anaknya yang masih saja bertindak barbar. Sudah berhijrah pun sikap frontalnya itu masih saja melekat. Yuna itu suami kamu. Masa kamu pukul sih? Protes Bu Dewi. Ia tidak enak hati dengan Yuna. Untung saja tidak ada yang melihatnya tadi. Hehe, sorry, Mami. Lupa kalau dia sekarang suamiku. Gak apa-apa kan, Jun? Iya, slow aja. Gak apa-apa kok. Ti, Yuna yang sama absurdnya dengan sahabat jeti istri itu tidak tersinggung sama sekali. Namanya juga refleks, pikirnya. Lagi pula mereka memang terbiasa bercanda seperti itu. Ya ampun, Mami pusing sendiri lama-lama. Coba kalian biasakan panggil Mas dan Dek. Masa Titi sama Junjun sih? Protesnya lagi. Sudah saya bilang dari jauh-jauh hari, Bu Dewi. Mereka memang ngeyel. Ya sudah, yuk lebih baik kita makan saja, Bu Besan. Biarkan saja dua mempelai ini. Nanti juga mesra dengan sendirinya. Ujar Nyonya Lawrence yang tiba-tiba datang dan merangkul bahu besannya itu. Kedua orang tua itu pun menjauh. Meninggalkan Yuna dan Tiara yang kini terlihat canggung sehabis diprotes kedua orang tua mereka. Titi, maaf, Dek. Iya, Mas. Tiara menjawab dengan pelan. Antara malu dan geli sendiri. Boleh pegang tangan. Kata Mami kita harus terlihat mesra. Ucap Yuna ragu. Sebenarnya jangankan pegangan tangan, yang lebih dari itu pun ia ingin. Namun dirinya masih menghargai Tiara. Tentu sulit bagi mereka yang biasanya dekat sebagai sahabat kini harus menjadi sepasang suami dan istri. Boleh kok, Jun. Maksudku, Mas. Ucap Tiara yang mulai salah tingkah. Kedua pipinya jeti merona, antara malu dan merasa ada sesuatu yang lain yang hinggap dalam dirinya ketika tangan Yuna menggenggamnya dengan erat. Bersambung.